Alhamdulillah kita bisa tetap muka pada perkuliahan hari ini, kuliah yang ke-6. Pada kuliah yang ke-6 hari ini kita bicara topik yang baru yang merupakan penjelasan dari topik sebelumnya. Sebelumnya makhluk hidup, lingkungan. Hari ini kita bicara hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Dengan topik judul ekosistem dan peran manusia di dalamnya. Sebelum saya melanjutkan, sedikit saya sampaikan, kita sudah kuliah yang ke-6. Kita merencanakan yang ke-8 atau yang ke-9 kita melaksanakan med test. Kita tahu sejauh mana kita berhasil mempelajari mata kuliah ilmu halaman dasar. Mungkin saya tawarkan kepada kalian, apakah tesnya mau hari Jumat tanggal 10 atau hari Senin tanggal 13. Silakan kalian pilih mau yang mana. Atau Anda nanti rembukan dengan ketua kelas dan teman-teman lainnya. Med testnya mau hari Jumat tanggal 10 atau tanggal 13. Ya, saya beri waktu nanti untuk Anda mendiskusikannya. Med test tanggal 10 hari Jumat atau tanggal 13 hari Senin. Materinya yang kita kuliahkan sampai materi hari ini dan materi hari Rabu. Materi hari Rabu insya Allah kita membahas tentang fisika, materi, dan energi. Ada yang memberikan tanggapan tentang med test? Mungkin nanti didiskusikan dulu di grup, Pak. Iya, silakan diskusikan dengan teman-teman dan dengan ketua. Saya harap hari Rabu nanti sudah ada keputusan. Apakah kita med hari Jumat atau hari Senin? Ya, terima kasih. Siapa? Ekosistem adalah unit pengusulan dari ekologi. Sedikit saya menjelaskan ekologi. Istilah ekologi ini mula-mula digunakan oleh Tuan Haeckel, seorang ahli biologi, kira-kira pada tahun 1860-an. Jadi, ekologi adalah dari biologi. Tapi sekarang ekologi berkembang lebih luas lagi daripada biologi. Ekologi dari dua kata, oikos yang berarti rumah, logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu mengenai rumah, yaitu rumah bagi makhluk hidup. Di mana rumah makhluk hidup? Langit sebagai atap, bumi sebagai lantai. Semua makhluk hidup sebagai anggota rumah tangga. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Sama makhluk hidup dan yang tidak hidup. Jadi yang merupakan rumah makhluk hidup adalah lingkungan di mana makhluk hidup tinggal. Di sini mereka saling berpengaruh terhadap sesamanya dan dengan komponen yang tidak hidup di sekelilingnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada yang masih ingat pelajaran di SMA atau sebelumnya
Definisi ekologi itu apa? Apa itu ekologi? Ilmu tentang apa? Ada yang dapat? Hubungan timbal balik. Ya, silakan. Namanya Siti Nuriani Putri Villa, Pak. Nomor absen 12. Nomor daftar hadir berapa? 12, Pak. 12 ya. Silakan Siti Nuriani. Jadi ekologi itu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya, Pak. Ya. Baik. Ada yang lain? Yang punya definisi lain tentang ekologi? Saya Ya, nomor daftar hadir berapa? absen 1, Novika Alfiriana. Ya, silakan. Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan lainnya. Baik. Ya. Jadi, secara umum adalah ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungan. Manusia membangun lingkungan, baik biotik abiotik, lingkungan abiotik membangun juga manusia. Jadi hubungan timbal balik. Baik. Ilmu lingkungan, ada yang tahu apa itu ilmu lingkungan? Silahkan ada yang dapat. Jadi ada istilah ekologi, ada istilah ilmu lingkungan. Silahkan ada yang dapat. Pengertian definisi ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan kah, Pak? Iya. Saya, Pak. Ya, nomor daftar hadir. Nazla Syafira, daftar hadir 51. 51 bentar. Ilmu lingkungan adalah bidang akademik yang menggabungkan antara ilmu fisika, biologi, kimia, dan ekologi maupun geologi dan atmosfer untuk mempelajari lingkungan dan solusi dari permasalahan lingkungan. Yang lain, ada yang bisa memberikan definisi lain? Silahkan kalau ada. Yang ilmu apa? Iya, Pak. Ya, silakan. Nama? Rahmawati, absen 10. Iya. Ilmu lingkungan itu menyediakan pendekatan interdisipliner yang terintegrasi dan kuantitatif untuk mempelajari sistem lingkungan. Saya cukup 2 saja dulu ya. Baik. Saya ambil dari sumber ilmu dasar Mas Koyasin. Ya. Ya. Dari sumber ini bahwa ilmu lingkungan itu mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup terus manusia dengan lingkungannya. Di dalam berbagai ilmu ini seperti sosiologi masuk, epidemiologi, kesehatan masyarakat, planologi, geografi, ekonomi, meteorologi, hidrologi, bahkan pertanian, hutan perikanan, peternakan sekaligus dipandang dalam suatu ruang lingkup serta perspektif yang luas dan saling berkaitan. Jadi ilmu lingkungan ini ibaratkan poros tempat berbagai asas konsep aneka ragam ilmu yang terpencar terkhususkan dapat digabungkan kembali secara tunjang menunjang untuk mengatasi masalah yang menyangkut hubungan antara jasad hidup dengan lingkungan. Contoh misalnya masalah sampah. Masalah sampah bisa bahas dalam segi biologi. Jadi masuk biologi. Karena asalnya dari makhluk hidup. Hewan, tumbuhan yang mulai pembusukan. Tapi juga bisa dipandang dari masalah kimia. Penguraian terjadi proses kimia. Bisa menjadi masalah fisika. Terjadi penghancuran menjadi bagian-bagian tanah.
Tapi sampah juga bisa masuk masalah hukum. Ya. Karena banyak peraturan tentang pembuangan sampah dan sebagainya. Tidak boleh membuang sembarangan karena sanksi dan hukum. Juga masalah ekonomi. Ya. Sampah bisa diproses, produksi menjadi pupuk, mempunyai nilai ekonomi. Sampah juga bisa masalah sosiologi. Ya. Bahkan masalah agama juga. Sampah kan agama mengatur tentang sampah kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi masalah sampah adalah masalah ilmu lingkungan. Dibahas oleh berbagai disiplin ilmu. Jadi, itu sedikit tambahan tentang ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan ini dasarnya adalah ekologi. Jadi dasar ilmu lingkungan adalah ekologi. Ekologi asalnya dari biologi, lahir namun sekarang berkembang lebih luas lagi dari biologi. Itu sedikit penjelasan tentang apa itu ekologi, apa itu ilmu lingkungan. Jadi ilmu lingkungan ilmu interdisiplin. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar, manusia memengaruhi lingkungan. Baik lingkungan biotik, sama makhluk hidup, manusia tumbuhan, ataupun lingkungan abiotik, udara, air, tanah. Kita mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan. Manusia setiap saat menghasilkan zat asam arang, CO2, waktu itu bernapas, yang dilepas ke atmosfer di sekeliling kita. Dulu sudah kita jelaskan, norma CO2 hanya 0,03%. Tapi kalau kebanyakan yang menghasilkan CO2, termasuk dari pembakaran sampah, pembakaran bahan bakar kendaraan, maka CO2 bisa meningkat melebihi batas dari 0,03%. Selain itu, kita juga menghirup oksigen dari atmosfer. Ini CO2 banyak, oksigen berkurang. Kalau katakan oksigen normalnya adalah 20%. Tapi kebanyakan mengalami bisa berkurang. CO2 normalnya 0,3%. Kebanyakan yang mengeluarkan akan bertambah. Pertanyaannya, apakah lama-kelamaan CO2 akan bertumpuk di udara? Oksigen akan menipis. Karena banyak yang mengambil oksigen, banyak mengeluarkan CO2. Apakah lama-kelamaan CO2 akan bertumpuk dalam udara? Oksigen akan menipis. Kalau seandainya hal ini terjadi, di mana CO2 menumpuk dalam atmosfer, oksigen akan dipakai habis. Keadaan ini akan mempengaruhi manusia. Bagaimana pengaruhnya? Ya, kemungkinan besar kita tidak dapat bernapas dengan baik. Akhirnya mungkin dunia akan kita tinggalkan. Alhamdulillah, keadaan ini tidak terjadi sampai saat ini. Padahal secara teori oksigen berkurang, CO2 banyak. Keadaan ini tidak terjadi. Kenapa? Keagungan penciptaan alam ini nyata dalam gejala alam. Ada mekanisme yang mengatur keseimbangan CO2 dan oksigen dalam atmosfer. Ini ada mekanisme yang mengatur keseimbangan CO2 dan oksigen dalam atmosfer. Dulu sudah kita jelaskan pada kuliah yang lalu bahwa makhluk hidup berhijau daun dalam proses hidupnya menggunakan CO2 dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Jadi CO2 yang kita keluarkan racun diambil oleh tumbuhan yang menyerapnya untuk dia berfotosintesis. Terima kasih tumbuhan ya, yang menyerap racun bagi kehidupan manusia hewan. Dan melepaskan oksigen ke atmosfer.
Sehingga oksigen terus-menerus bertambah. Kita kadang kehabisan oksigen selama tumbuhan masih ada. Matahari masih bersinar. Fotosintesis masih berlangsung. Oleh karena itu kalau sayang kehidupan, sayanglah tumbuhan. Ya. Karena dia menyerap racun yang kita keluarkan dan memberikan oksigen. Bahkan dia memberikan karbohidrat sebagai makanan pokok bagi kita. Sebagai sumber energi, sumber tenaga. Masih banyak gejala dalam alam ini yang hubungannya demikian selaras, serasi seimbang. Keselarasan keseimbangan ini harus dipelihara. Untuk itu diperlukan pengetahuan, kesadaran, dan apresiasi manusia akan saling hubungan terhadap dalam alam ini. Sehingga ia tidak dengan gegabah mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah CO2 dan penurunan oksigen dalam atmosfer. Atau apapun apa saja dalam lingkungan serta merusak keseimbangan ekosistem. Kalian bisa dapat mengantar mata kuliah kita. Untuk mempelajari ekosistem, ya, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Mulai dari individu. Apa itu individu? Apa itu populasi? Apa itu komunitas? Sama dengan biosfer. Setiap anggota jenis makhluk hidup dapat melaksanakan proses hidup dan mempertahankan kehidupannya disebut dengan individu. Setiap anggota jenis makhluk hidup dapat melaksanakan proses hidup dan mempertahankan kehidupannya disebut sebagai individu. Saya sendiri individu, sebatang pohon individu, seekor ayam individu, satu biji kacang individu. Bahkan satu lembar daun bisa dikatakan individu. Misalnya daun cocok bibit, kenapa ada cocok bibit kita akan tumbuh individu baru. Tidak semua daun bisa dikatakan individu. Ya. Hanya daun yang bisa tumbuh tunas. Ingat, syarat individu dia sebagai makhluk hidup. Ingat ciri-ciri makhluk kemarin. Pertama, makhluk itu bisa mengadakan metabolisme. Apalagi ciri makhluk kemarin bisa melakukan metabolisme. Silakan ada yang dapat apa ciri makhluk hidup kemarin? Pertama adalah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki komposisi kimia, melakukan metabolisme dan iritabilitas, reproduksi, tumbuh dan berkembang. Siapa namanya? Nomor absen? Siti Nuriani Putri Pila, Nomor nomor absen 12. Itu ciri-ciri umum ya. Namun yang kita pakai untuk membedakan apakah dia makhluk dan bukan hanya diperlukan 4 saja. Pertama, bisa mengadakan metabolisme, pertukaran zat, termasuk fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, tumbuh berkembang, bisa melalui produksi, dan iritabilitas. 4 itu saja. Yang merupakan pembeda antara makhluk hidup dengan bukan makhluk hidup. Satu aja tidak ada, dia bukan makhluk hidup. Seperti virus ya. Virus itu tidak memiliki keempat ciri tersebut. Sehingga tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Itu individu. Di alam, tidak ada individu hidup sendirian.
individu yang sejenis menempati area sama saling berhubungan atau hubungan bijak silang disebut dengan populasi. Saya, kalian dengan teman-teman ini dalam satu tempat dan populasi. Rumput di halaman, beberapa rumput, katakan populasi rumput. Kandang, ada kelompok ayam, populasi ayam. Jadi populasi, kumpulan individu suatu spesies mempunyai potensi untuk melakukan hubungan secara dinamis dan hubungan berpihak silang antara satu individu dengan yang lain. Itu disebut dengan populasi. Jenis menempati area sama saling berhubungan, hubungan berpihak silang. Populasi. Kemudian komunitas. Jadi saya gambarkan ada 4 kotak. Ada kotak A, kotak B, kotak C, kotak D. Dan ada panah dari B ke C, D ke A. Ada yang dapat apa itu komunitas? Saya Pak. Ya, silakan. Absen 1, Novikal Ya, Firyana. silakan. Apa itu komunitas? Pengertian komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Terus sekali. Ada yang lain punya definisi lain melengkapi? Baik. Jadi ada beberapa populasi A, B, C, D. Misalnya ada dalam kampus kita, dalam rumah, ada populasi rumput, belalang, semut, cacing, menempati area halaman kita dan tadi saya berhubungan antara sama lain dengan komunitas. Dalam komunitas, ya, semua individu serta populasinya mempunyai hubungan satu sama lain. Kali ini dapat dijelaskan melalui komunitas sawah misalnya. Mungkin Anda sudah pernah ke sawah, sudah pernah melihat sawah. Jenis organisme di sawah antara lain ada petani, tumbuhan padi, tikus, ular, siput, ketam, cacing, katak, kototikus, tumbuhan teki, tumbuhan gulma lain, walang sengit, lereng, organisme musuh. Nah, untuk hidup seluruh organisme memerlukan tenaga. Tenaga bagi tumbuhan hijau didapatnya langsung dari sinar matahari. Tenaga bagi hewan dan mikroorganisme didapat dari makanannya. Umpamanya tikus memakan tumbuhan padi. Selain itu tikus juga makan siput, ya, ketam, dan cacing. Hama padi lainnya seperti walang sengit dan lereng mendapat tenaganya dengan memakan tumbuhan padi. Organisme pemakan tumbuhan lain seperti petani dan siput. Ketam makan ikan, cacing, dan serangga. Nah, jelas bahwa dalam komunitas terdapat hubungan makan-memakan. Hubungan ini jelas menentukan organisme apa yang terdapat di suatu tempat tertentu. Umpamanya koala Australia hanya makan daun pohon eukaliptus. Maka binatang ini dapat hidup di daerah yang tinggi pohon tersebut. Panda raksasa hanya dapat hidup di daerah yang ada bambunya. Komunitas ya, dibedakan atas dasar keadaan tempat. Ada komunitas terestrial, hidup dalam habitat darat. Ada komunitas akuatik, hidup dalam habitat perairan. Kita lihat gambar. Nah, ini
komunitas hutan hujan tropis, komunitas darat. Banyak di daerah kita di Indonesia, di Kalimantan. Dulu banyak sekali, sekarang katanya berkurang. Karena banyak dijadikan lahan lain. Baik. Nah, komunitas hutan hujan tropis. Pada lapisan dasar dihuni oleh serangga cacing. Lapisan permukaan, ya. Lapisan bawah, monyet, kucing, ular, menjangan, kodok, bengkarungan, babi hutan, serangga. Kanopi berlindung lebatnya pohon dihuni oleh monyet, bajing, burung, serangga. Paling atas adalah lapisan teratas burung-burung yang memangsa serangga, elang dan sebagainya. Itu pada strata masing-masing. Ini hutan hujan tropis. Kira-kira apa yang terjadi kalau terjadi pembabatan penebangan hutan? Apa yang terjadi? Jangan siapa yang menjawab. Kalau dibabat, apa yang terjadi? Merusak ekosistem. Ya. Gimana dampaknya? Memang terjadi perubahan ekosistem. Apa perubahan yang terjadi? Saya dapat saran. Makhluk hidup yang ada di hutan kehilangan ekosistemnya, Pak. Yang lain ada yang lebih jelas. Ya. Misalnya apa? Kenapa dia jadi hilang? Itu memang banyak hewan tumbuhan sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa sebabnya? Dengan penebangan hutan, kenapa dia menjadi tidak ada lagi atau berkurang? Karena dia kehilangan makanannya. Ya. Kehilangan rantai makanannya, Ya. Pak. Siapa namanya tadi? Isdi Harmonika Sari, nomor absen 8. Ada lagi yang lain? Ya. Banyak nih jawabannya. Karena sering diburu, Pak. Akibatnya apa? Kenapa jadi orang mudah memburu? Karena tempat tinggalnya dihancur atau dihilangkan, Iya. Pak. Ya. Sekarang cerita apa? Tadi siapa namanya tadi? Tempat tinggalnya hilang. Siapa namanya? Yang Aldi, Pak. tempat tinggalnya hilang. Nurulita, Pak. Nomor absen? 37, Pak. Berapa? 37. 37. Nah, pelihari itu, ya, lambangnya kijang emas pelihari. Tanyakan orang pelihari, apakah masih ada kijang emas itu? Kenapa pelihari lambang kijang emas? Kijang dulu emas. Dulu banyak, sekarang tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Ya, karena hutan tempat dia berlindung, tempat dia mencari makan, sudah tidak ada lagi. Sehingga begitu dia muncul, ditangkap orang. Nah, jadi banyak akibat dengan penebangan hutan. Antara lain, terjadi perubahan ekosistem. Ya. Asalnya naung menjadi cerah panas. Sehingga banyak hewan yang tidak tahan dengan kondisi tersebut, dia akan migrasi pindah kepada ada yang mati. Ya. Air hujan turun, misalnya 100 kubik, akan turun ke bawah 100 kubik juga. Karena tidak ada yang menyimpan air. Hutannya sudah gundul. Ya. Kalau hutan masih ada, turun 100, disimpan 50, turun ke hilir. Masih ada simpanan. Sehingga musim hujan tidak kebanjiran, musim kemarau tidak kekeringan. Tapi dengan tidak ada hutan, akan terjadi hal yang sebaliknya. Terjadi perubahan iklim, suhu. Karena hutan juga termasuk pengendali suhu, pengendali iklim. Banyak lagi akibat dari penebangan
hutan. Baik, kita bicara sebentar saja. Silakan tebang hutan, tapi harus tanam kembali. Tebang pilih, jangan tebang habis. Kenyataannya pengusaha tebang habis, tidak tebang pilih. Ingat, satu batang pohon yang besar itu, diameternya kurang lebih 50 meter, itu ratusan tahun baru bisa seperti itu. 100 tahun berbanding hanya 1 jam tumbang. Itu bayangkan. Kalau Anda pergi ke daerah Kota Baru atau daerah atas Pegatan, Anda akan melihat kiri kanan banyak tanah-tanah yang gundul, yang dulunya hutan. Silahkan tebang, tanam kembali. Tebang pilih, jangan tebang habis. Kenyataannya tidak demikian. Ini salah satu tujuan kita belajar ilmu kealaman dasar. Agar kelak kalian nanti jadi pimpinan, menyadari hal ini. Mungkin pimpinan atau penguasa terdahulu ya, tidak menyadari akan adanya hal seperti ini. Yang penting dapat uang banyak. Baik. Ini kah? Oh ya. Nah. Ini komunitas air. Air tawar. Air tawar, air yang kadar garamnya rendah. Nah, di dasar dihuni oleh cacing, protozoa. Di dasar sungai ada tanah. Ya. Di tengah ada kora-kora, salamander, dengan bibi, kutu air, ikan seribu. Permukaan, bebek, ya. Tanaman air, katakan yang turun air. Ada tanaman yang akarnya di tanah dalam air, batangnya di dalam air, daunnya menyembul ke atas. Inilah komunitas air tawar. Beda dengan komunitas air laut. Air yang kadar garamnya tinggi. Hewan-hewan di sini, tumbuhan sudah beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi. Di dasar ada animal laut, ada ikan hiu, gurita, ada beberapa protozoa, binatang laut, zooplankton, fitoplankton. Permukaan ada ubur-ubur naik ke atas, ikan yang melompat ke udara, tumbuhan plankton dan sebagainya. Kehidupan di komunitas air laut sudah menyesuaikan dengan kadar garam yang tinggi. Ya. Kembalikan. Nah, setelah tadi penjelasan komunitas. Ya. Komunitas perairan masih di bidang lagi atas ada komunitas air tawar, air laut, dan estuarin. Dari individu sampai komunitas kita bicarakan biotik yang hidup. Kalau biotik ini berinteraksi dengan abiotik, dia akan membentuk sistem disebut dengan ekosistem. Ekosistem. Jadi ekosistem ada interaksi biotik dengan abiotik. Ekosistem ada skop kecil, ada skop besar. Misalnya akuarium itu ekosistem buatan. Sumur, sungai, danau, laut, hutan. Kalau ada biotik saling interaksi sesuai dengan ekosistem. Ekosistem yang luas adalah biosfer, bumi sebagai
ekosistem. Ada biotik, abiotik saling berinteraksi. Biotik itu yang hidup, yaitu tumbuhan hijau sebagai produsen. Produsen artinya penghasil. Dia memproduksi makanan dengan fotosintesis. CO2 plus H2O dengan energi matahari, klorofil dihasilkan karbohidrat plus oksigen. Nah, yang menghasilkan karbohidrat oksigen ini disebut dengan produsen. Terdapat pada tumbuhan hijau disebut dengan produsen. Yang kedua, konsumen. Kita hewan memakan hasil dari produsen. Konsumen. Kalau bisa boleh makan sendiri, kita dari hasil produksi dari produsen. Manusia, hewan. Yang ketiga, dekomposer, pengurai. Makhluk yang menguraikan sehingga menjadi unsur yang lebih sederhana, sehingga terjadi pembusukan, yaitu bakteri dan jamur. Itulah komponen biotik dalam ekosistem. Abiotik yang tidak hidup, atmosfer, udara, hidrosfer, litosfer. Itu adalah komponen-komponen dari abiotik. Di dalam ekosistem, interaksi biotik-abiotik membentuk sistem. Itulah ekosistem. Nah, ini sistemnya. Ya. Contoh, padi sebagai produsen dimakan oleh burung sebagai konsumen. Materi energi dari padi berpindah ke burung. Dari mana padi dapat materi energi? Nah, dari fotosintesis. Energi dari matahari, materi dari dalam tanah, masuk ke dalam tubuh tanaman. Terjadi fotosintesis. Jadi dimakan oleh konsumen, berpindahlah materi energi ke konsumen. Konsumen bertingkat, 1, 2, dan 3. Konsumen saat dia akan mati. Jasadnya akan diuraikan oleh bakteri ya, dan jamur sebagai pengurai. Ini terjadilah pembusukan. Mungkin ke produsen kalau mati, jasad akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil pengurainya menjadi unsur-unsur abiotik. N, P, K, Ca, dan sebagainya. Ada di dalam tanah, dalam air. Nah, ini diserap kembali oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sehingga membentuk sistem ekologi. Itulah ekosistem. Satu aja tidak ada, putus rantai ekosistem. Misalnya tidak ada pengurai, maka dunia penuh dengan sampah. Tidak ada dekomposer. Kita berterima kasih pada Bacterium coli dalam usus kita. Sehingga makan kita makan bisa menjadi busuk keluar sebagai feses. Kalau tidak penuh dengan sampah. Tidak ada produsen, ya konsumen tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Tidak ada biotik, produsen tidak bisa berfotosintesis. Ini membentuk suatu sistem satu sama lain. Itulah ekosistem, sistem ekologi. Ini gambaran aliran energi melalui biosfer. Ini sudah tadi apa itu biosfer tadi. Kita mengenal adanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Ya, rantai makanan, prinsip makan pada urutan tertentu. Dimulai dari tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan dimakan oleh hewan. Produsen dimakan oleh karnivor. Bisa dimakan oleh tikus. Maka materi energi tumbuhan berpindah ke tikus. Tikus dimakan oleh
alang, mati lebih dari tikus sudah pindah ke alang. Itulah rantai makanan. Di alam banyak terdapat rantai makanan. Rumput tidak hanya dimakan tikus, tapi dimakan oleh kelinci, dimakan oleh burung. Kelinci bisa dimakan oleh burung elang, bisa dimakan oleh rubah. Tikus bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh ular, juga bisa dimakan oleh rubah. Kesemuanya rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Ini gambar ya, siklus karbon. CO2 atau karbon tidak akan habis-habisnya karena terjadi siklus. Disebut dengan siklus biokimia. Siklus bio artinya terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Biologi di dalam tanah. Terjadi peristiwa kimia. Nah, contoh sederhana. Ya. Hasil pernapasan industri pabrik menghasilkan gas buang CO2, karbon dioksida. CO2 ini bisa diproses masuk ke dalam air. Dipakai oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Dalam air terjadi peristiwa fotosintesis. Syaratnya ada CO2, H2, ada energi matahari. Dalam air ada. Terjadilah fotosintesis dalam air. Tumbuhan tumbuh berkembang. Dalam air juga ada ikan. Ikan bisa bernapas, berespirasi. Karena dalam air ada karbohidrat. Juga ada oksigen yang terikat dengan H2O. Dengan adanya CO2 dan H2O, dengan adanya karbohidrat dan oksigen, terjadi peristiwa respirasi pada ikan. Menghasilkan CO2 dan H2O. Ikan tumbuhan sudah akan mati. Menjadi bahan bakar fosil. Minyak bumi, batu bara, gambut. Ini dipakai kembali oleh industri sehingga dihasilkan kembali CO2. Ini kena siklus karbon yang melewati udara, air, dan tanah. Sehingga kadar habisnya. Ini gambar piramida makanan. Ya. Jadi kalau kita urut, mahoma yang paling banyak adalah produsen tumbuhan hijau. Misalnya 1000 kg tumbuhan hijau dimakan oleh herbivore, pemakan tumbuhan. Herbivore 100 kg. Dimakan oleh karnivor, pemakan daging 1 kg, ke manusia 1 kg. Nah, jadi urutannya piramida makanan negara, produsen harus lebih banyak daripada konsumen herbivore, pemakan rumput, masih banyak daripada karnivor, pemakan daging, masih banyak daripada manusia. Demikian terjadilah keseimbangan ekosistem. Kalau terjadi yang sebaliknya, kalau terjadi kehancuran ekosistem.
Jangankan sebaliknya sama saja jumlahnya antara tumbuhan, herbivore, karnivore, maka tidak jadi kehancuran ekosistem. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Saya kira untuk hari ini cukup sampai